Seseorang berkata, "Mari berhenti di sini, Saudara Wai," sambil menahan pedang dari Wai Hiok Gan dan memasukkan pedang Wai Hiok Gan kembali. Wai Hiok Gan melirik ke sampingnya. Dan Cheong, aura tak berbentuk yang berasal dari Wai Hiok Gan begitu kuat sehingga bahkan para ahli yang berkumpul tidak dapat dengan mudah mengabaikannya. Namun ekspresi dan Cheong sama tenangnya seolah-olah dia bertemu dengan seorang kenalan saat keluar untuk berjalan-jalan. Dan Cheong berkata, "Demi saya, bisakah kau melepaskan yang satu ini?" Dan Cheong, wakil kepala Pavilion Nangya. Pavilion Nangya sering diejek sebagai sekte yang gagal karena jumlahnya yang kecil dan seringnya kematian murid-muridnya. Namun itu tegas memegang tempatnya di antara 10 iblis sekte karena kecakapan individu anggotanya benar-benar tangguh. Para ahli dari 10 sekte iblis ikut meredakan Wai Hiok Gan. Baiklah kalau begitu, bagaimanapun juga, Pavilion Nangya harus membawa setidaknya satu orang, benar kan? Wai Hiok Gan menatap tetua Sao dan Bu Eun Seo. "HPH, Wai Hiok Gan masih memelototi dan Cheong mengeluarkan dengusan dingin. Bawa dia dan pergi dengan cepat. Saya mungkin menghunus pedang saya tanpa menyadarinya." "Terima kasih atas pengertian Anda, Saudara Wai." Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan Cheong melihat Bu Eun Seo yang sedang terengah-engah. Dan Cheong dengan santai memimpin tetua Sao dan Bu Eun Seo keluar dari pavilion abadi. Bu Eun Seo yang memandang punggung Wai Hiok Gan, aura tadi dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat yang ditujukan kepadaku. Jika Dan Cheong dan tetua Sao tidak menghentikannya, Bu Eun Seo tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Bu Eun Seo ngikutin Dan Cheong keluar dari pavilion abadi. Begitu berada di luar, Dan Cheong menatap Bu Eun Seo dan bertanya dengan nada datar, "Apakah Anda baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Rasa sakit yang berkepanjangan tidak selalu menjadi jawabannya. Jika ada yang bertanya, "Jujurlah mulai sekarang." Kemudian dia menggenggam denyut nadi Bu Eun Seo. Gelombang energi hangat mengalir melalui tubuhnya, dan Bu Eun Seo merasa seolah-olah dia mengambang di awan. Tubuhnya nyaman. "Dia menyembuhkan tubuhku." Bu Eun Seo mencuri pandangan sekilas profil Dan Cheong saat dia menyalurkan energi internalnya. Sosok yang tangguh, dengan sikap riang seorang pemalas kaya yang tidak pernah merasakan kekhawatiran. Namun dalam kenyataannya, dia adalah master tertinggi yang mampu dengan mudah memblokir aura tak berbentuk dari pedang terbesar dari jalan iblis. Benar-benar tidak ada jejak pelatihan seni bela diri. Melepaskan denyut nadi Bu Eun Seo, Dan Cheong bertanya, "Keterampilanmu telah meningkat pesat sejak terakhir kali saya melihatmu," kata tetua Sao. "Itu semua berkatmu yang telah mengajariku seni binatang." Tetua Sao yang gembira berkata, "Saya tidak menyangka kamu akan memilih Pavilion Nangya. Saya merasa arah yang ditempuh Pavilion Nangya cocok untuk saya." Dan Cheong memberikan senyum samar, "Kita sudah di sini. Ini adalah Pavilion Nangya." Pavilion Nangya awalnya terletak di tanah tandu Xinjiang. Tetapi ketika Majeon, yang dikenal sebagai markas iblis dunia bela diri, didirikan di wilayah Jangsa, Pavilion Nangya juga diperluas ke dataran tengah. Ini Bu Eun Seo tidak bisa menyembunyikan ekspresinya yang bingung. Orang-orang yang mengenakan segala macam pakaian lewat tidak menunjukkan reaksi khusus terhadap Dan Cheong. Terlebih lagi, hanya sedikit yang membawa senjata, sehingga sekilas terlihat seperti pemukiman pedesaan. Saya mengharapkan suasana yang tenang dan hikmat, tapi apakah kamu terkejut? Seolah membaca pikiran Bu Eun Seo, Dan Cheong tersenyum samar. Tidak seperti sekte lain, pavilion kami menganut gaya hidup mandiri. Sebagian besar sekte iblis mendominasi perdagangan wilayah sekitarnya. Tapi pavilion Nangyang tidak memiliki minat selain mengasah seni bela diri dan tidak memiliki pengaruh teritorial, sehingga tidak memiliki sumber kekayaan. Akibatnya, sebagian besar ahli pavilion hidup mandiri, bergerak di antara Iron Staff Mountain dan desa-desa terdekat. Apakah ada persyaratan usia untuk bergabung dengan pavilion Nangyang? Bu Eun Seo tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Di antara orang-orang yang memenuhi pavilion, tidak ada yang seusianya, bahkan yang termuda muncul jauh melewati usia 20-an. Saat ini, elit muda pavilion kami, seperti garda depan atau para bangsawan besar, tidak hadir. Tidak, maksud saya orang seusia saya. Nah,
Di masa lalu, banyak murid muda datang ke pavilion, ditarik oleh legendanya. Dan Cheong berdaham dan terdiam. Singkatnya, mereka yang tersisa adalah orang-orang yang selamat dari pelatihan brutal pavilion. Menghindari tatapan Bu Eun Seo, dan Cheong melanjutkan. Segera, ketika pemimpin pavilion kembali, banyak yang akan datang mencari pavilion kami lagi. Apakah pemimpin pavilion tidak hadir? Dia sedang dalam pelatihan terpencil. Begitu, saat Bu Eun Seo mengangguk kosong, dan Cheong menunjuk ke sudut di tepi desa. Tempat ini bisa digunakan. Itu adalah rumah sederhana yang dikelilingi pagar bambu. Namun, tampaknya sudah lama tidak berpenghuni, dengan sebagian gerbang rusak dan sebagian dinding luar runtuh. Perlu beberapa perbaikan. Dan Cheong menunjuk ke sebuah bengkel tidak jauh dari rumah kosong. Di sana, berbagai perkakas dan tumpukan kayu ditumpuk. Saya dengar Anda cukup terampil untuk membuat batu palsu dari kayu. Mereka mengawasi semuanya sejak awal. Bu Eun Seo akhirnya sadar. Para pembunuh tidak hanya mengamati persidangan ketiga. Mereka telah mengawasi semua peserta pelatihan dari persidangan pertama hingga yang terakhir. Tidak heran mereka memilih ahli waris tanpa ragu-ragu berdasarkan laporan Assassins. Kompetisi 10 penerus iblis telah merasa agak kurang bersemangat dalam proses seleksi akhir dibandingkan dengan uji coba yang intens. Tapi sekarang masuk akal. Aliansi iblis telah dengan cermat mengamati setiap peserta pelatihan dari awal hingga akhir. Itu Master Wang Jia, blacksmith. Dan Cheong menunjuk seorang lelaki tua berotot yang memalu besi di bengkel. Dia tidak hanya membuat senjata tetapi juga berbagai peralatan. Jika Anda memerlukan alat untuk perbaikan, tanyakan pada Master Iron. Pria itu bertemu dengan tatapan Bu Eun Seo dengan mata menyala seperti tungku. Ngomong-ngomong, terlepas dari penampilannya, Master Iron adalah yang paling baik dan paling berpengetahuan di pavilion kami. Tanyakan apa saja padanya. Tidak jelas apakah ini lelucon atau serius. Dan Cheong berbicara kepada Bu Eun Seo dengan nada datar. Setelah semuanya selesai, dan Cheong berkata, "Ayo pergi, Sao. Kalau begitu, saya pamit dulu. Lanjutkan latihanmu," kata tetua Sao sambil menepuk Bu Eun Seo. "Master, apakah Anda tidak tinggal di sini?" Dan Cheong yang tersenyum berkata, "Sao adalah pimpinan dari Balai Transmisi Rahasia. Meskipun tujuannya adalah untuk melindungimu, dia tidak punya wewenang atau kekuatan untuk menantang pedang iblis dengan gegabah. Setiap orang harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan." Bu Eun Seo yang bingung sambil melirik tetua Sao, "Membayar untuk ini? Maka kamu pergi sekarang karena..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tetua Sao memotong dan berkata, "Jangan khawatir. Itu hanya hukuman kecil, tidak akan lama. Jangan pernah berpikir untuk bermalas-malasan hanya karena saya tidak ada di sini. Saya akan sering menghubungi Anda untuk mengetahui perkembangan Anda." Bu Eun Seo merasa bersalah karena hukuman tetua Sao. "Tolong, jaga diri Anda sendiri." Tetua Sao pergi menghilang. Bu Eun Seo tiba-tiba, dan Cheong mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Sayangnya, Anda belum menjadi murid pavilion Nangya." Mata Bu Eun Seo melebar. Setelah selamat dari cobaan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi penerus 10 iblis dan tiba di pavilion Nangya, dia bukan murid? Anda telah menjadi penerus 10 iblis, tetapi Anda belum menjadi murid pavilion kami. Mengapa tidak? Dengan suara rendah dan hikmat, dan Cheong berkata, "Karena tidak ada orang lemah di antara murid-murid pavilion Nangyang." Sebuah pernyataan yang aneh. Melihat ke mata dan Cheong, Bu Eun Seo mulai memahami maknanya. Dia belum cukup kuat, tapi saat dia tumbuh lebih kuat, suatu hari dia akan diakui sebagai murid pavilion Nangyang. Jika saya menjadi kuat, bisakah saya menjadi murid tanpa prosedur lain? Ho, jika dengan prosedur yang Anda maksud formalitas, maka ya, pavilion kami tidak memiliki hal seperti itu. Dan Cheong berbicara dengan ekspresi bangga. "Setiap murid pavilion kami adalah Nangya itu sendiri. Tidak perlu memaksakan sumpah atau rasa memiliki." Untuk sekali ini, Bu Eun Seo tidak bisa sepenuhnya memahami. Filosofi pavilion Nangyang sama sekali tidak dapat dipahami sebagai sebuah sekte. Kamu harus berlatih bela diri dan tumbuh lebih kuat.
Itu cukup untuk diakui sebagai murid sejati Pavilion Nangya. Semuanya yang di sini adalah guru Anda. Apakah mereka memilih untuk mengajar Anda atau tidak tergantung pada mereka. Bu Eun Seo mengenakan ekspresi kosong untuk sesaat. Dia bisa mencari ajaran dari siapapun, tetapi tidak ada jaminan dia akan belajar. Para master pavilion kami mengasah seni bela diri unik mereka melalui pertarungan nyata. Selain Beast Way, tidak ada manual rahasia atau seni bela diri dasar standar. Dan Cheong berbicara dengan ekspresi serius. Tetapi karena Anda telah terpilih sebagai penerus 10 iblis, kami akan memberi Anda hak istimewa yang signifikan kali ini. Terima kasih. Yang paling Anda butuhkan saat ini adalah teknik energi internal yang unggul. Bu Eun Seo mengangguk. Karena tidak pernah berlatih seni bela diri sejak usia muda, ia tidak hanya kekurangan keterampilan bela diri tetapi juga fondasi energi internal. Dan Cheong berbalik dan menunjuk ke puncak gunung yang jauh. Itu Ironstaff Peak. Memang, istirahat hari ini dan mendaki Ironstaff Peak besok. Melihat Bu Eun Seo dan Cheong berbicara dengan suara hikmat, seorang master yang akan mengajari Anda teknik energi internal terbaik menanti Anda di sana. Setelah beristirahat di penginapannya, Bu Eun Seo berangkat ke Ironstaff Peak saat fajar. Meskipun dia bangga telah mendapatkan stamina seperti baja melalui pelatihan bela diri tanpa henti, medan puncak staf besi sangat berbahaya. Setelah mendaki selama lebih dari 2 jam, napasnya naik ke tenggorokannya. Namun Bu Eun Seo tidak pernah berhenti sejenak, mendaki gunung tanpa istirahat. Bu Eun Seo yang memandang ke puncak, sedikit lagi saya akan mencapai puncak. Teringat kata dari Dan Cheong, besok, panjat Ironstaff Peak. Ada seorang guru di sana yang akan mengajarkan Anda teknik kultivasi internal terbaik. Akhirnya mencapai puncak, mata Bu Eun Seo melebar. Di tepi puncak berdiri sebuah gubuk jerami kecil, dan di depannya ada seorang pria yang menjulang tinggi dengan jubah biksu compang-camping, berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Permisi. Mendekati pria berjubah itu, Bu Eun Seo membungkuk dalam-dalam. Saya datang atas perintah wakil pemimpin sekte dan Anda harus menjadi orang yang dipilih sebagai 10 iblis penerus Pavilion Nangyang. Dengan suara rendah, pria di tepi puncak berbalik. Bu Eun Seo yang membungkuk dan memberi hormat, itu benar berdasarkan perintah wakil master dan pria itu berkata, kamu di sini untuk mempelajari teknik energi internal. Anda telah mengembangkan kekuatan batin namun Anda mencari alam yang lebih tinggi. Bu Eun Seo bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan biksu itu. Biksu itu berkata, saya dapat merasakan aliran ki dari badan Anda. Dan itu bukan pemula. Itu adalah sesuatu yang dibangun secara sistematis sejak usia muda. Saya telah menjalani seluruh hidup saya sebagai master api. Saya tidak pernah berlatih teknik kultivasi internal apapun. Maka itu salah satu dari 2 hal. Memindai tatapan Bu Eun Seo. Pria itu meludah dengan dingin. Entah Anda pembohong keterampilan yang tak tertandingi, atau Anda mempelajari teknik energi internal dalam mimpi Anda. Mengapa saya berbohong? Meskipun tatapan tajam pria itu, mata Bu Eun Seo tetap tak tergoyahkan. Anda dapat mengkonfirmasi itu sendiri. Blood Fajra, seorang master dari kuil Tianlong yang suci di Yunnan, dia dituduh melanggar sila melawan pembunuhan, energi internalnya lumpuh, dan dikucilkan. Bertahun-tahun kemudian, dengan beberapa metode yang tidak diketahui, dia sepenuhnya memulihkan energi internalnya dan masuk kembali ke dunia bela diri. Dia berurusan dengan sesama murid yang telah menjebaknya dan membantai orang-orang yang menyerangnya untuk membalas dendam. Meskipun banyak sekte yang benar berusaha membunuhnya, Blood Fajra, yang telah menguasai semua seni bela diri rahasia Tianlong Temple, membunuh penyerang yang tak terhitung jumlahnya sebagai balasannya. Tiba-tiba, Blood Fajra merebut denyut Bu Eun Seo dengan kecepatan kilat. Karena Anda mengklaim bahwa Anda belum pernah mempelajari teknik energi internal, tidak apa-apa jika saya menghancurkan semua energi internal Anda, bukan? Apakah saya salah? Blood Fajra tampaknya tidak memiliki keraguan untuk membunuh Bu Eun Seo, penerus 10 iblis dari Pavilion Nangyang. Tentu saja, saat Bu Eun Seo mengangguk, Blood Fajra, yang masih mencengkeram denyut nadinya, merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun tubuh Bu Eun Seo dipenuhi dengan energi,
Tidak ada aliran sirkulasi energi di dalam dirinya. Itu berarti dia telah mengumpulkan ki di dantiannya secara membabi buta, tanpa aliran atau operasi apapun. Sesuatu yang mustahil dalam keadaan normal. Blood Fajra menarik tangan Bu Eun Seo dan berteriak, "Siapakah Anda ini? Siapa yang mengajarimu cara mengumpulkan ki?" Bu Eun Seo yang terkejut atas perkataan biksu ini